Halo, salam sejahtera. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkuliahan sistem informasi akuntansi yang akan kita lakukan selama 1 semester ke depan. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian tahu dan kalian pahami mengenai perkuliahan sistem e-learning ini. Yang pertama itu dari presensinya. Nah, karena kita tidak tatap muka secara langsung, maka ada syarat-syarat tertentu untuk menghitung presensi. Artinya, kalian dihitung masuk atau mengikuti perkuliahan jika yang pertama itu mendownload materi PowerPoint. Lalu yang kedua, mendownload materi Microsoft Word, jadi filenya berupa Word atau PDF. Kemudian menonton video, membuka linknya, lalu menjawab forum, kemudian mengerjakan tugas secara tepat waktu. Nah, semua hal ini atau kelima hal ini bisa kalian lakukan melalui form e-learning, jadi melalui format e-learning. Jadi nanti kalian masuk ke sistem e-learningnya, kemudian kalian lakukan 5 hal ini. Lalu, kalau mahasiswa dihitung tidak masuk, jika seperti apa? Nah, mahasiswa dihitung tidak masuk kuliah jika tidak mendownload semua materi. Artinya kalau yang didownload cuma PPT saja, ya berarti itu tetap dihitung tidak masuk. Atau tidak upload tugas. Kalau nggak upload tugas, maka mahasiswa dihitung tidak masuk. Atau mengupload tugas namun terlambat, jadi nanti ada batas waktu pengerjaan tugasnya, itu juga dianggap tidak masuk. Tidak komen di forum juga dianggap tidak masuk. Tidak menonton atau mengklik link video itu juga dianggap tidak masuk. Jadi agar aman kalian dianggap masuk, itu kalian harus melakukan 5 hal ini. Satu saja tidak kalian lakukan, maka kalian tetap dianggap tidak masuk. Jadi ini tolong diperhatikan. Yang selanjutnya selain presensi itu adalah sistem e-learningnya. Nah, sistem e-learning ini nanti mahasiswa akan bisa mengakses materi melalui sistem e-learning seperti biasa ya. Nah, yang ini. Ingat, lihat tanggal batas maksimal kapan materi itu bisa di-download dan kapan materi itu bisa di-upload atau upload tugasnya maksimalnya kapan. Ini harus kalian perhatikan. Jadi nanti ada tanggal download dan uploadnya. Kalian harus perhatikan, jangan sampai terlambat. Nah, tatap muka itu nanti akan melalui Zoom atau Google Meet. Untuk jadwalnya ini nanti akan saya beritahukan di kemudian melalui grup WhatsApp. Oke. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai kapan jadwal Google Meet, kemudian nanti kalau ada pertanyaan mengenai materi, itu nanti bisa langsung masuk ke grup WhatsApp yang sudah saya buat. Untuk link grup WhatsApp-nya, silahkan cek di Facebook mahasiswa UMBY. Jadi nanti saya sudah upload di sana grupnya, atau mungkin bisa tanya teman-teman kalian, nanti ada linknya. Lalu setelah presensi e-learning, grup, kemudian materinya. Nah, materinya secara umum saya bagi ke dalam 3 hal, PowerPoint, video, dan juga Microsoft Word atau PDF. Nah, materi ini bisa kalian dapatkan melalui form e-learning. Jadi nanti kalian masuk ke e-learningnya dulu untuk bisa mengakses materinya. Kemudian untuk nilainya bagaimana? Nah, nilainya tolong diperhatikan ya. UAS itu 30%. Kemudian UTS itu juga 30%. Dan tugasnya cukup besar, itu sebanyak 30%. Jadi bisa saya bilang tugas ini sudah setara dengan UTS dan UAS. Karena dari itu tolong untuk tugasnya kalian jangan sampai terlambat. Karena kalau tugas terlambat
itu tidak akan saya beri nilai. Kemudian presensinya itu 10%. Nah, nilai presensi ini kadang sering diabaikan oleh mahasiswa, padahal nilai presensi ini bisa jadi dewa penolong kalian. Mungkin yang dari C, karena presensinya 100, bisa naik sedikit. Nah, jadi tolong perhatikan ya, karena presensi ini cara dapatnya bisa dibilang gampang, karena cuma ngerjain tugas, jawab forum, nonton video, dan download materi, itu kalian sudah bisa dapat 10%. Untuk yang terakhir, ini adalah tugas. Ini yang harus benar-benar kalian perhatikan. Untuk format pengerjaannya, format tugasnya, nah, format tugasnya ini kalian kerjakan melalui Microsoft Word. Langsung bisa dijawab di form tugas yang saya berikan. Jadi tadi kan saya sudah share tugas, atau di e-learning nanti bisa di-download tugasnya. Kemudian langsung saja dikerjakan di situ. Misalkan nomor 1, ada pertanyaan nomor 1, kemudian di bawahnya nomor 1 itu jawaban kalian. Nomor 2, di bawahnya nomor 2 itu jawaban kalian. Nomor 3, di bawah nomor 3 itu jawaban kalian. Dan jangan lupa, tolong dilengkapi dengan nama, kemudian NIM kalian, lalu kelas, kemudian nomor WhatsApp kalian. Jadi tolong dilengkapi ya. Oke, untuk nama filenya itu tugas berapa? Tugas, misalkan tugas 1 SIA 2020, kemudian di belakangnya adalah nama kalian. Oke, yang selanjutnya adalah untuk tugasnya dilarang copy paste. Saya tadi sudah memberikan materi, baik itu PowerPoint ataupun juga Microsoft Word, melalui MS Word atau PDF, ataupun kalian bisa cari, sebenarnya bisa cari di internet, tetapi tolong jangan sampai langsung di copy paste. Kalian saring dulu intinya apa, kemudian kalian tuliskan dengan bahasa kalian sendiri. Atau karena sistemnya e-learning, mungkin kalian ada yang iseng pinjem tugas punya teman, itu kalian langsung di copy paste. Nah, ini nggak boleh, ini artinya curang. Jika mahasiswa ketahuan curang, saya tahu mahasiswa itu curang, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak akan diberi nilai pada semua tugas. Artinya 30% nilai yang ada di sini itu kalian hilang, karena kalian sudah terindikasi curang. Ingat ya, terindikasi curang. Terindikasi curang itu belum tentu curang, tapi sudah terindikasi, sudah mengindikasikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan curang. Tentu saja agar tidak curang, tugasnya ini wajib dikerjakan sendiri. Jadi melalui pikiran kalian, melalui usaha kalian, itu kalian harus mengerjakannya sendiri. Ya sebisa kalian. Saya lebih menghargai pekerjaan yang dikerjakan sendiri, walau itu tidak sempurna, daripada tugas yang nilainya yang jawabannya sempurna tetapi dikerjakan melalui mekanisme kecurangan. Ingat ya, mahasiswa yang curang langsung tidak akan saya beri nilai. Semua tugasnya, artinya 30% ini sudah hilang. Nah, terindikasi curang itu apa? Nanti saya bisa lihat dari MS Word kalian. Itu bisa saya cari autornya siapa, kemudian yang pertama kali buat siapa, kemudian dieditnya berapa lama. Nah, itu bisa saya lihat. Jadi bisa saya cek. Oke, segini saja penjelasan mengenai perkuliahan SIA dengan sistem e-learning untuk tahun 2020 ini. Semoga kalian bisa mengerjakan semua tugasnya, bisa melaksanakan perkuliahan dengan baik.
Kalau kalian bekerja dengan baik, maka hasilnya juga pasti akan baik. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, nanti bisa langsung tanyakan via grup WhatsApp. Terima kasih.